kasih saya ucapkan kepada panitia dari PAVI Kota Bandung yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan materi ini. Salam kenal, saya di PAVI ini yang kedua kali kalau nggak salah ya, untuk ikut berpartisipasi. Terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi baik dalam acara ilmiah ataupun dalam pekerjaan sehari-hari. Kalau anestesi itu sangat erat sekali ya dengan farmasi gitu ya. Jadi bagaikan dua jari yang berdampingan. Jadi bukan kampanye ya, satu jari, dua jari, tiga jari. Jadi selalu kita berkomunikasi aktif. Kalau saya selama 30 tahun dengan, kalau di Al-Islam itu Ibu Rani ya, Ibu Rani selalu sering japrian, obat ini habis, perlu obat ini harus diadakan. Jadi sangat baik komunikasinya. Saya dapat materi mengenai sudah bisa ditayangkan mengenai manajemen nyeri. Beberapa waktu yang lalu saya waktu itu bicara dengan mengenai pain management juga. Pada saat sekarang diberikan mengenai pain management juga, saya berusaha mencari gimana ya biar beda dengan yang kemarin gitu, biar nggak bosan. Walaupun kemarin itu online, tapi tetap aja kalau bicaranya yang itu aja bisi sudah bosan gitu ya. Untuk itu, seperti Anda sekalian belajar farmakogenetik, farmakodinamik, udah dari awal masuk sekolah sampai bekerja berpikirnya itu aja. Jadi saya akan memberikan materi yang sangat mendasar mengenai manajemen nyeri, yaitu slide berikutnya, dengan seperti kita melakukan resusitasi. Kalau di resusitasi itu ada yang namanya CPR. CPR ya, cardiopulmonary resuscitation, yang menurut guideline yang terbaru itu CAB. CAB ada kompresi, airway management, sama breathing support. CAB. Selalu kita itu kalau mau menghadapi orang yang tidak sadar, henti napas, henti jantung, pasti berpikirnya CAB. Nah, untuk nyeri juga diberikan guideline-nya, yaitu guideline-nya RAT atau RAT, atau bisa dikenal dengan tikus ya, tapi intinya adalah RAT. Apa itu RAT? Itu yang akan kita bahas dari awal sampai akhir nanti. RAT itu seperti apa ya, jadi pengingatnya itu slide. Jadi R-nya itu recognize, kenali nyeri itu seperti apa, kemudian assess, dinilai nyerinya bagaimana, kemudian diberikan terapi. Jadi tidak hanya melulu masalah bagaimana mengobati orang tentang nyeri, bagaimana kita bisa memberikan obat anti nyeri kepada pasien kalau kita tidak mengenal itu nyerinya sendiri. Jadi yang datang kepada kita itu kitanya sendiri tidak tahu apa nyerinya. Sama seperti kalau ada di rumah sakit itu ada siklus nyeri, siklus deteksi nyeri. Kalau misalkan seorang istri dirawat, ditungguin oleh suaminya, kemudian istrinya mengeluh, aduh sakit, kata suaminya, sabar, namanya juga habis dioperasi, ya pasti sakit. Tidak lapor ke perawat, apakah kita akan tahu bahwa pasien itu kesakitan? Tidak tahu. Jadi sudah di-cut oleh keluarganya, belum oleh pasiennya sendiri. Karena ini mah namanya juga habis operasi, jadi walaupun terasa linu-linu, sakit-sakit, diam aja, diam, karena kemarin sudah dibilangkan begitu. Apakah sampai keluhan pasiennya kepada kita? Tidak, jauh sekali. Jadi rantaiannya itu masih jauh. Pasien mengeluhkan ada rasa nyeri, pasien sendiri tidak mengenal bahwa itu nyeri.
pasien mengeluhkan kepada keluarganya sendiri sudah memotong bahwa itu memang nyeri, terima saja. Keluarganya tidak lapor ke perawatnya tidak mendeteksi juga nyeri. Makanya di dalam akreditasi itu semua petugas rumah sakit harus bisa mendeteksi nyeri. Ya, boro-boro nyampe kepada dokternya sendiri tenang-tenang aja tidur di rumah, padahal pasiennya tidak bisa tidur karena kesakitan, gitu ya. Dokternya sendiri tidak mengorderkan obatnya ke bagian farmasi, Anda sendiri bisa tidur di rumah dengan santai karena menganggap wah tidak ada keluhan nyeri malam ini, padahal begitu banyak pasien, berpuluh-puluh pasien di rumah sakit yang sedang dirawat menderita karena sakit. Kita tidur nyenyak di rumah, ya. Oke, berikutnya. Jadi nyeri itu merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional. Jadi jangan dilupakan emosionalnya. Jadi sensor yang tidak menyenangkan, bukan hanya disebut sakit gitu ya, tapi pokoknya tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan. Apakah itu karena trauma, apakah karena infeksi? Berarti kalau ada orang yang mengeluhkan nyeri, berarti di dalam tubuhnya itu ada jaringan yang rusak, sehingga mengeluhkan menimbulkan rasa sensorik yang tidak menyenangkan, ya, tidak menyenangkan. Nanti ada derajat-derajatnya ya. Berikutnya. Yang ada yang disebut dengan bagaimana sih cara nyeri itu bisa dikenali. Sebenarnya harus ada rangsangan dulu. Rangsangannya itu bisa dari luar, bisa dari dalam tubuhnya sendiri, bisa karena trauma, karena infeksi. Misalkan ada kerusakan jaringan itu melalui jalur persarapannya masuk ke dalam tulang belakang, susun tulang belakang di dorsal horn, kemudian naik responnya ke otak. Di atas dipersepsikan bahwa itu merupakan suatu rangsangan yang tidak nyaman, diolah secara sensoriknya, diolah secara emosionalnya, disolah secara berpikirnya berdasarkan dari pengalaman ke pengalaman sebelumnya bahwa itu merupakan suatu nyeri, baru berespon ke daerah nyeri itu, tubuh itu. Kalau misalkan rangsangannya dari luar, misalkan ada area api, begitu responnya itu api panas sakit, maka akan menjauh dari. Kemudian bila itu misalkan rangsangannya dari dalam ataupun dari luar, bahwa itu merupakan suatu nyeri, tubuh pun secara tidak kita sadari menimbulkan reaksi-reaksi, mengeluarkan hormon-hormon, berespon dalam pengeluaran hormon-hormon yang akan mengatasi nyerinya itu sendiri. Itu adalah karunia dari Allah selain yang diberikan. Responnya apa? Seperti itu akan dikeluarkan yang namanya ada dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin. Kebayang ya kalau zat-zat ini tidak ada di dalam tubuh kita, maka kita akan tidak henti-hentinya akan kesakitan terus. Begitu ada rangsangan nyeri, adanya dopamin, serotonin, oksitosin, endorfinnya akan menimbulkan reaksi terhadap rangsang nyeri, sehingga lama-lama nyeri itu menjadi tidak nyeri. Sama seperti kalau misalkan ibu-ibu lagi di dapur, tangannya tergiris pisau, terasa sakit kan? Terasa sakit, apakah langsung minum paracetamol, asam mefenamat untuk hilang sakit? Kan tidak. Terangkan sakit, besok sudah berkurang, besoknya lagi sudah berkurang, besoknya lagi sudah tidak ada sakit. Lama-lama kita lupa bahwa pernah ada luka di situ, ya, tidak sakit lagi. Demikian juga dengan kehidupan, gitu ya. Ditinggal mantan, pertama sakit, lama-lama sudah tidak terasa sakit lagi, apalagi setelah ada gantinya. Jadi itu entah ya, itu karunia dari Allah yang diberikan kepada kita bahwa bisa mengeluarkan endorfin, dopamin dan yang lain sebagainya untuk substansi-substansi itu yang untuk mengatasi rasa nyeri.
nggak tahu ya kalau nanti di neraka ada nggak zat itu, mungkin sudah dicabut zat-zat seperti itu, sehingga kita akan kesakitan terus. Kemudian berikutnya nyeri merupakan suatu hal yang umum. Jadi nyeri itu seperti bukan keluhan, karena kita setiap hari itu pasti ada merasakan satu kali nyeri gitu ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, nanti pernah ada merasakan nyeri, apakah dari derajatnya ringan atau sedang atau berat. Kemudian sehingga dengan demikian nyeri itu tidak bisa terkelola dengan baik. Ya, karena menganggap hal itu sudah merupakan suatu hal yang biasa. Oleh karena itu kita sebagai insan di bidang kesehatan harus mempunyai sistem yang lebih baik untuk penanganan nyerinya. Selain jadi mengenal lebih baik lagi, kemudian menilai lebih baik lagi, dan menanganinya yang lebih baik. Slide berikutnya, ini materi memang ditujukan kepada dalam bentuk workshop ya, diberikan kepada anestesi yang mau mengambil konsultan pain manajemen nyeri. Jadi selalu semua anestesi akan diberikan materi mengenai dasarnya itu seperti apa sih mekanisme manajemen nyeri itu. Jadi yang paling pertama itu kita harus berulang-ulang berkali-kali belajar mengenai bagaimana sih mengenal nyeri itu, ya, mendefinisikan nyeri itu dengan baik, ya, dari mulai rada nyeri sekali sampai sangat nyeri, sampai tidak bisa terkatakan lagi dengan hati saking nyerinya. Ya. Kemudian bagaimana manfaat dari penanganan nyeri itu dengan baik. Nanti akan ada strateginya bagaimana cara memberikan obat analgetik. Kemudian menilai nyeri derajat berdasarkan daripada derajat keparahan, bisa berdasarkan dengan klasifikasi dari nyerinya. Juga tidak dilupakan mengenai dari faktor-faktor yang lain yang bisa menyebabkan pasien nyeri. Selain jangan sampai nyeri itu menjadi nyeri yang tidak ditangani dengan baik. Selain seperti apa itu yang tidak tertangani? Ada nyeri yang tidak tertangani itu karena memang tidak dikenal, bahwa itu merupakan suatu nyeri, atau tersembunyi gitu ya, tersembunyi sengaja tidak dikenal. Kemudian yang tidak tertangani itu yang menyebabkan banyak penderitaan. Jadi sebaliknya dengan yang tidak dikenali tapi sering dapat ditangani dengan mudah dan murah. Maksudnya kalau bisa kita mengenal lebih, deteksi dengan dini, lebih awal kita deteksi bahwa ada suatu nyeri, maka penanganannya itu sangat mudah dan lebih kurang. Kalau dibiarkan berlarut-larut, maka akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan dan semakin sulit untuk dihilangkan. Jadi dengan REC system ini, jadi sangat perlu diterapkan di pikiran kita, ya, bukan di sistemnya di rumah sakit, tapi dalam pikiran kita. RED ini harus selalu menjadi pola pikir kita dalam masalah penanganan nyeri. Jadi kalau ada orang mengeluhkan nyeri, kita kenali betul nggak itu suatu nyeri atau hal-hal yang lain. Kemudian dinilai derajatnya, kemudian sehingga kita bisa memberikan terapi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengenali nyerinya? Pertama, bisa ditanyakan kalau ke pasien langsung, apakah pasien merasa nyeri? Kalau saya bertanyanya tidak ketemu dengan pasien, Bu, terasa nyeri nggak?
Kalau si ibu itu udah didoktrin oleh keluarganya, kalau pikirannya sendiri bahwa ini namanya habis operasi itu memang terasa sakit, maka si ibu akan bilang, menjawab, wah tidak terasa nyeri. Ya. Tapi kita bisa lebih berinovasi bertanyanya. Kalau saya suka bertanyanya, sebelumnya misalkan si pasiennya, saya datang ke nurse station, berangkat dengan perawat, gimana pasiennya, kesakitan nggak? Nggak dok, udah saya tanya nggak mengeluh sakit, oke kita buktikan. Jadi tidak, saya ke pasien tidak langsung pertanyaan nyeri, tapi menanyakan, ibu bagaimana malam bisa tidur? Wah saya susah tidur dok. Kenapa? Ini di perut ada terasa aja nggak enak. Ya. Kenapa nggak enaknya? Perih? Nggak enak aja dok, jeletit gitu. Padahal sebelumnya sudah ditanya oleh perawat bahwa pasien tidak mengeluh nyeri, tapi dengan ditanya kebiasaan sehari-harinya sudah terganggu atau tidak, tidurnya tidak bisa nyaman, berarti si pasien itu menderita sakit. Ya. Kemampuan untuk itu yang harus kita latih, ya. Bukan dipelajari tapi dilatih, kita mengenal pasien itu ada rasa nyeri atau tidak. Sangat penting sekali apakah orang lain tahu bahwa pasien itu mengalami nyeri atau tidak. Saya selalu edukasi kepada keluarga pasien yang menunggu pasien itu, apabila ada keluhan apapun, sesedikit apapun dari pasien yang hubungannya dengan nyeri, maka segera lapor ke perawat, agar kita bisa tahu bahwa pasien itu ada kebiasaannya yang tidak nyaman dialami selama dirawat di rumah sakit, sehingga kita bisa memberikan intervensi. Selain dinilai, setelah dikenali dinilai derajat keparahan nyerinya, apakah derajat 1 atau derajat 10, yang nyeri ringan atau sangat nyeri, ya. Kemudian jenis nyerinya, kemudian apakah ada faktor lain selain. Bagaimana menanganinya? Penanganan non farmakologis apa saja yang bisa kita gunakan? Dari mulai edukasi, dari mulai distraksi atau pengalihan terhadap rasa nyerinya itu, atau pada obat-obat yang kita bisa gunakan pada pasien ini, tergantung, karena penggolongan obat-obat nyeri itu golongannya banyak macam gitu ya, banyak macam. Tapi kita pegang dua prinsip, dia bekerjanya di mana, di sentra atau di perifer, ya. Jangan sampai kita kombinasi antara perifer, obat A, obat yang bekerja di perifer diberikan obat B yang bekerja di perifer juga, ya. Memang lebih efektif untuk membunuh nyeri, tapi efek sampingnya akan lebih besar. Jadi kita akan menggunakan metode multimodal analgesia supaya nyeri itu bisa tertangani dengan baik. Bisa dengan single drug, tapi kalau harus menggunakan kombinasi beberapa macam obat, harus menggunakan prinsip itu. Selain, jadi manfaat penanganan nyeri itu adalah untuk pasien, untuk keluarga pasien, dan juga untuk masyarakat. Jadi sangat begitu besar peran daripada penanganan nyeri yang bisa didapatkan oleh pasien, akibat kalau kita bisa mengenal nyeri dengan baik. Selain kita contohkan seperti ada kasus wanita 33 tahun didiagnosa dengan CA cervix, nyerinya sudah menyebar ke tulang belakang dan nyeri hebat. Dokter bedah tidak memiliki opsi lain untuk menangani kankernya, jadi tidak bisa dioperasi. Dia menikah dan punya 2 orang anak berusia 11 dan 8. Jadi kita, ini intinya bukan daripada kasusnya, kita harus mengenal sebenarnya latar belakang dari pasien itu. Jangan hanya melihat bahwa pasien itu merupakan suatu objek, wah dia pasien CA cervix yang sudah metastase, tidak bisa dioperasi. Tapi ada faktor yang lain yang harus digali dalam kondisi keluarganya, yang bisa memperberat rasa nyerinya itu. Kita berarti ini masuk ke dalam nyeri yang kronis. Bagaimana cara penanganannya? Nanti akan kita bahas. Kemudian kasus yang kedua, pasien
baru saja 54 tahun baru saja mengalami laparotomi untuk adanya ileus obstruktif. Ketemu dengan kita, pasien sedang kesakitan di ruangan setelah operasi, ya, setelah operasi. Nah itu seperti kasus tadi yang saya ceritakan, pasiennya sendiri mengenal tidak nyeri, keluarganya sendiri mengenal tidak nyeri. Bagaimana kasus kejadian seseorang mengeluh nyeri itu sampai kepada kita, supaya kita bisa memberikan terapi yang lebih baik lagi. Selain jadi manfaat penanganan nyeri kalau untuk pasien secara fisik yang ringan-ringan saja, yang kebiasaan biasa seperti tidurnya menjadi lebih baik, makan enak, komplikasi medis sedikit, kemudian secara psikologis mengurangi penderitaan, depresi, kecemasan menjadi lebih sedikit, ya. Sebenarnya itu ya cita-cita kita semua, ya. Kita ingin tidurnya enak, gitu ya. Tidak ada keluhan, tidak ada masalah, suami baik, soleh. Oh, masih banyak yang belum, Pak. Saya doakan cepat mendapatkan jodohnya, ya. Kayaknya 50% nih audiensnya. Semoga mendapatkan polisi. Oh, diem. Tentara. Nggak mau juga. Dokter. Dokter itu diantara pegawai negeri sipil semuanya itu yang paling kecil gajinya, ya. Cuman 3.200.000 sebulan di internship, ya Bu, ya. Itu. Kita lanjut, ya. Untuk keluarga, meningkatkan fungsi sebagai bagian dari keluarga. Jadi kalau misalkan kita punya keluarga kita, pasangan kita sedang sakit, kita kemudian di dekatnya itu bertanya, gimana sakitnya, sambil diusap-usap, apa yang terasa sakit, itu saja sudah mengurangi rasa nyeri 50%, ya, dengan empati kitanya. Jadi seperti ada seolah-olah dipindahkan rasa nyerinya itu kepada kita, kita serap energi yang menimbulkan rasa nyerinya itu ke kita, sehingga pasien orang yang sakit itu penderitanya menjadi berkurang, ya, manfaatnya itu. Kemudian untuk keluarga, kalau untuk yang mencari nafkah dapat tetap bekerja. Ini luar biasa, ya. Anggota PAVI itu berapa persen perempuan, berapa persen laki-laki, Pak? Kebanyakan perempuan, ya Pak. Jadi Bapak itu pangkasepna di PAVI, Maya. Jadi luar biasa, Anda semua ini adalah Wonder Woman, seorang kerja, tulang punggung keluarga. Ya, saya selalu kagum dengan teman-teman bekerja di rumah sakit yang banyaknya wanita, gitu ya, banyak yang menjadi tulang punggung keluarganya. Itu luar biasa, salut, ya. Kemudian untuk masyarakat, kurangi biaya kesehatan, lebih cepat keluar dari rumah sakit. Kemudian sehingga si pasien itu kalau sudah tidak hilang, tidak sakit lagi, bisa berkontribusi yang banyak kepada masyarakat. Kita bahas mengenai recognize, bagaimana mengenal, menilai rasa nyeri itu. Seberapa parah nyeri pasien, kemudian apa jenis nyeri itu, dan adakah faktor lain. Slide-nya berikutnya yang kita melakukan menilai asesmen daripada nyeri itu, skornya, bagaimana skor nyerinya. Penilaian skor itu ada beberapa, dari mulai dengan numerik atau skala atau ekspresi. Bagaimana nyeri dapat mempengaruhi pasien. Slide. Kemudian apa tipenya, nyerinya, apakah akut atau kronis? Biasanya kalau
akut dan kronis itu penanganannya ya berbeda-beda ya. Pasiennya penyakitnya itu kanker atau non kanker, nosiceptik atau neuropatik akan berbeda penanganannya. Slide. Apakah ada faktor lain, fisik, psikis, ya? Kita sering di rumah sakit menemukan ada yang namanya psikosomatis, ya. Jadi sebenarnya tidak ada kelainan fisik, tidak ada kerusakan jaringan, tapi pasien tetap mengeluhkan nyeri. Pemeriksaan diagnostik yang lengkap segala macam tidak ditemukan penyakit, tapi pasien mengeluhkan nyeri. Berarti itu penanganannya akan berbeda lagi. Slide lagi. Bagaimana kita menilai derajat keparahannya? Dalam menilai, kita harus menilai kepada diri kita sendiri. Apakah kita mampu memahami alasan dalam menilai derajat keparahannya? Kemudian, bagaimana kita menggunakan beberapa metode itu untuk meningkatkan inovasi kita, cara menilai derajat nyeri. Seperti tadi saya gambarkan, apakah menanyakan langsung pasien mengenai keluhan nyeri atau menanyakan kebiasaannya, bisa tidur atau tidak, itu ya. Slide. Kemudian dalam pemilihan terapi juga memerlukan suatu panduannya. Kemudian mengukur respon terapi. Nah, ini yang sering sekali kita lupakan gitu ya, mengukur respon terapi. Jadi walaupun sudah sampai kepada dokter informasinya bahasa nyeri, saya melihat perawatnya bilang, dok pasiennya masih kesakitan aja, kan udah dikasih analgetic drip, kan udah dikasih ini, kan sudah mau apa lagi? Sebenarnya itu suatu pemikiran yang sempit gitu ya. Harus menggali, mengenal, recognize pasiennya masih mengeluh nyeri, assessment berapa derajat nyerinya, kemudian terapi, berikan terapi. Setelah berikan terapi, bagaimana respon daripada terapi yang sudah kita berikan? Apakah nyerinya hilang, berkurang, atau tidak sama sekali? Kita harus melakukan action lagi, itu kan recognize nyeri lagi, berulang-ulang terus sampai kita ditemukan suatu formula. Pada pasien itu nyerinya menjadi hilang, minimal skornya itu kurang daripada 3 gitu ya. Mohon maaf dok, waktu 5 menit lagi. Oke, sebentar lagi. Itu sangat penting sehingga nyeri merupakan dibaptis ya, bukan dibaptis ya, dinyatakan sebagai nilai tanda vital yang kelima selain tensi, nadi, respirasi, suhu ya. Nyeri pun dinilai sebagai tanda vital. Makanya dibahas sekali di akreditasi itu mengenai nyeri sampai digodok dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, supaya pasien tidak mengeluh nyeri. Slide. Ada secara verbal rating scale, ada secara visual, ada secara fungsional activity, dan yang lain-lain. Slide. Jadi skornya biasanya kita punya seperti penggaris dari 0 sampai 10. Pasien menunjukkan ada di derajat yang mana rasa nyerinya, apakah di 1, 2, 3, atau 9, 10 ya. Makin besar skornya makin tinggi, makin nyeri pasiennya. Setelah itu, atau mengenai kita tidak bertanya kepada pasien tapi melihat ekspresi wajahnya nyeri atau tidak ya. Jadi mulai sekarang Anda melihat, kalau biasanya kalau yang sudah bersuami istri, berpasangan hidup itu suka tahu ya, begitu pulang ke rumah dilihat dari ekspresinya, wah ini mah lagi rada beda nih, udah nggak banyak nggak berani macam-macam, udah disuguhin makanan dimakan aja, asin juga dimakan aja, dari ekspresinya sudah ada di derajat 6. Kalau kita banyak bertanya akan naik ke 7, ke 8. Lebih baik kita redam, keluarin amplop. Ini kemarin dapat rezeki isi, langsung ekspresinya berubah menjadi 2.
Jadi obat nyeri itu amplop. Bagi para suami, suaminya sedikit di sini ya. Bagi para istri, betul kan obatnya amplop? Betul isinya ya, amplop nah unggul. Selain fungsional aktivitas sehari-hari aja yang bisa gitu. Misalkan kalau bangun tidur ke kamar mandi terasa sakit atau tidak, ada yang mengeluh tidak, ada rasa tidak nyaman atau tidak, seperti itu. Saat tidur ditanya apakah ada keluhan tidak nyaman, kemudian dinilai apakah terbatas atau tidak aktivitasnya, atau sangat terbatas ya. Dia dilihat delay score-nya. Slide. Klasifikasi nyeri itu didiagnosa juga, dinilai apakah akut, kronis, atau dilihat penyebabnya kanker, bukan kanker, nociceptive atau neuropatik. Slide. Kemudian kalau akut, nyeri yang akut yang baru mulai, kemungkinan jangka waktunya terbatas. Jadi penanganannya berbeda. Tapi yang harus dicatat di sini, yang paling penting, kalau nyeri akut ditanganinya tidak baik, tidak betul, maka dia akan jatuh ke dalam nyeri kronis. Nyeri akut dengan nyeri kronis lebih gampang mengobati nyeri akut. Nyeri kronis lebih susah diobatinya. Nyeri akut biayanya lebih murah. Nyeri kronis biayanya lebih banyak, lebih mahal. Jadi semakin cepat kita menilai derajat nyeri, kita semakin cepat memberikan terapinya, semakin murah biaya yang dikeluarkan. Slide. Nyeri kanker biasanya progresif, mungkin gabungan akut dan kronis. Kalau non nyeri kanker menyebabkan banyak ya, penyebabnya banyak ya. Jadi bisa akut, bisa kronis. Slide. Nyeri nociceptif, jelas jaringan yang cederanya atau sakitnya, ada nyeri, disebut juga nyeri fisiologis, merupakan nyeri protektif. Jadi pertahanan tubuh untuk terhadap rangsangan itu. Jadi merupakan suatu mekanisme untuk melawan nyeri itu. Dan bisa dideskripsikan apakah tajam atau kusam atau terlokalisir di daerah mana, bisa menunjukkan pasien itu nyerinya. Kalau itu disebut dengan nyeri nociceptif. Slide. Kalau neuropatik disebabkan karena kerusakan atau jaringan atau kelainan sistem sarafnya. Cedera jaringannya mungkin tidak jelas, tidak memiliki fungsi protektif, dan lukanya tidak terlokalisir dengan tepat, jadi tidak jelas adanya letaknya di mana. Slide. Jadi tujuan singkatnya membahas yang harus kita ketahui adalah obat-obatannya secara non farmakologis ataukah menggunakan obat-obat yang farmakologinya kita kenal. Seperti tadi simpelnya bekerja sentral atau perifer, kita bisa membedakan obat itu dengan sesederhana itu. Kemudian mengklasifikasikan pengobatan nyerinya, memahami peran pengobatan placebo. Slide. Kalau non farmakologis seperti tadi bisa dengan istirahat, kompresi, elevasi, dengan operasi, dengan akupunktur, pijat, fisioterapi, berbagai macam metode secara fisik bisa dilakukan penanganan nyeri. Secara psikologis dengan menjelaskan, meyakinkan, dan konseling. Jadi yang nyeri itu diajak ngobrol aja. Jadi kalau seorang istri mengeluh nyeri, ajak ngobrol aja. Jangan dikasih amplop, ajak ngobrol aja, nanti berkurang nyerinya. Slide. Analgetik yang sederhana, yang sederhana itu dari golongan acetaminophen, NSAID, kemudian opioid. Bisa ringan, contohnya kodein atau tramadol. Bisa yang kuat, contohnya morfin, petidin, atau oksikodon. Slide. Analgesik lainnya, kadang-kadang pasien itu memerlukan antidepresan.
antikonvulsi atau obat anestesi lokal. Ya, slide. Faktor psikologis memegang peranan penting. Jika penanganan placebo berefek, ini tidak berarti bahwa pasien tidak merasa nyeri atau berbohong. Jadi untuk meyakinkan bahwa nyerinya tertangani dengan baik, kita kasih aja vitamin pasien itu. Gimana nyerinya, hilang nggak? Oh nggak hilang, oh berarti benar nyeri. Gitu ya. Seperti itu contoh penanganannya. Nah ini prinsip daripada ini kan Anda mungkin sudah mengenal ya, ada WHO ladder, ada step 1, step 2, step 3. Step 1 untuk nyeri ringan, step 2 nyeri sedang, step 3 nyeri hebat. Untuk penanganan nyeri kanker, tambahan obat lainnya, terapi yang diberikan dimulai dengan menggunakan analgetik yang sederhana. Jadi step satunya kita mulai dengan analgetik yang sederhana yang diberikan. Jadi tidak bisa dengan dibom, misalkan dengan fentanyl, dengan morfin supaya nyerinya hilang. Tapi harus secara bertahap sampai kepada step ketiga. Tapi berbeda dengan nyeri akut. Slide. Kalau nyeri akut harus dibom dulu nyerinya, nyeri akutnya. Kita berikan obatnya kalau perlu dengan opioid, dengan morfin, dengan fentanyl, dengan petidin supaya nyerinya hilang. Kemudian baru dikurangi obat-obatnya, terutama obat golongan opioidnya dikurangi sampai kepada pasien itu mendapatkan obat analgetik yang paling sederhana. Sederhana obatnya, tidak terasa sakit pada pasiennya. Sampai tidak memerlukan obat pun pasien sudah hilang rasa sakitnya. Slide. Ya. Pas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi pencerahan bagi Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Jajang Sujana Mail, spesialis anestesi dan terapi intensif atas materi yang diberikan terkait tata laksana kasus nyeri pada pelayanan kesehatan. Sekarang sesi tanya jawab dibatasi hanya 2 penanya secara offline. Untuk teman-teman yang hadir di sini, kami beri kesempatan 2 penanya. Silakan, mangga Kang Firman. Ya. 10 menit sesi tanya jawab untuk 2 peserta dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dok. Saya mau tanya, apakah ada faktor cepat atau lambatnya si nyeri itu bisa kerasa? Jadi kayak misalnya saya pernah nih jatuh dari motor hari itu, tapi baru kerasa nyerinya tuh besoknya. Itu tuh kenapa biasanya dok? Apakah ada faktornya atau bagaimana? Itu aja, terima kasih. Jadi jatuh sekarang baru kerasa besok gitu dok. Itu ada pengaruhnya atau apa yang mempengaruhi rasa sakit itu langsung bisa kita respon, bisa kita rasa? Langsung saya jawab. Ya, rangsang itu kan berarti nyeri yang ada rangsang nyerinya. Rangsang nyeri yang muncul pada seseorang. Nah, respon daripada tiap orang itu berbeda, bersifat individual. Seperti ada orang yang dicubit mengeluh sakit, ada yang dicubit tidak mengeluh sakit. Seperti itu responnya. Seperti yang dialami oleh teman kita itu, kenapa muncul sakitnya itu baru besoknya, tidak sekarang. Pas rangsang nyerinya itu mungkin tidak langsung menyebabkan kerusakan jaringan yang kuat. Tubuh begitu mendapatkan itu mengeluarkan substansi-substansi untuk mengantisipasi nyeri, seperti endorfin yang dikeluarkan itu untuk mengatasi. Selama masih tertangani oleh itu, mungkin tidak terasa sakit. Tapi begitu karena zat itu tidak seterusnya dikeluarkan, sampai batas tertentu,
baru tidak mampu lagi mengatasi rasa nyerinya itu. Makanya begitu kita katakanlah jenis rangsangan itu berbeda-beda. Katakanlah patah, ada patah dalam waktu 15 menit pertama biasanya tidak merasa sakit, masih baal gitu ya. Begitu jalan, kemudian kelihatan ngaplek lah, tahu ngaplek ya? Ngaplek, oh patah, waduh patah, tapi kok tidak mengeluh sakit, ya? Karena katakanlah kalau kata orang Sunda masih baal gitu ya. Jadi endorfin dalam tubuhnya itu masih melimpah sehingga bisa mengatasi nyerinya itu. Kira-kira mungkin itu penjelasannya. Jawab pertanyaannya. Untuk sesi pertanyaan yang kedua, boleh? Oh ya, dari sebelah kanan. Silakan Teh, perkenalkan dulu. Selamat siang, saya Tiara dari Rumah Sakit Santo Borromeus. Izin bertanya dok, bagaimana cara penanganan nyeri kronis pada usia produktif? Contohnya seperti penyakit rheumatoid arthritis yang sering terjadi kambuh dan diberikan obat sampai obatnya ke tahap opioid. Sedangkan saat dikurangi dosisnya ke tahap yang lebih rendah itu tidak mempan sama sekali. Terima kasih. Bagaimana cara mengelola nyeri kronis pada usia produktif untuk kasus rheumatoid arthritis? Ya. Itu berarti masuk kategorinya nyeri kronis ya. Nyeri kronis bisa kita menggunakan WHO leader. Jadi tahapannya itu dengan analgetik yang sederhana, apakah dengan asam aminofen atau dengan paracetamol atau dengan asam apenamat atau NSAID yang diberikannya. Kalau dengan itu tidak tercapai, berarti apakah perlu dengan menggunakan opioid ringan seperti tramadol? Kalau itu pun masih tetap rasa nyeri, kombinasi obatnya, kombinasi antara yang sederhana dengan golongan yang sentral seperti opioid sampai didapatkan dosis. Kalau kombinasi misalkan asalnya paracetamolnya kalau untuk membunuh nyeri itu memerlukan 1000 mg, tapi kalau kita kombinasi dengan tramadol misalkan, dengan tramadol tidak perlu paracetamolnya 1000 mg, tapi cukup 500 mg ditambah dengan tramadol, tidak perlu 100 mg, cukup 50 mg tramadolnya. Tapi kalau misalkan tadi tramadolnya harus 100 tramadolnya aja, berarti kalau pakai single drug tramadol aja 100 mg, efek sampingnya kan ada. Tapi kalau misalkan dikombinasi tramadol 50 mg, paracetamolnya 500, efektif daripada pemberian obatnya akan menjadi lebih baik, juga efek sampingnya menjadi lebih kecil. Kedua, nilai kembali respon terapinya, ya seperti tadi. Respon terapi dengan kombinasi obat seperti ini, nyerinya berkurang atau hilang atau sama sekali tidak hilang nyerinya, masih tetap aja nyeri gitu ya. Kita lihat kalau nyeri kronis itu mungkin harus ditingkatkan lagi pemberian dosis daripada obatnya itu. Yang paling penting dari message dari pertanyaan ini adalah reassess terapi yang sudah kita berikan, kita nilai ulang apakah memberikan efek terapi atau tidak gitu ya, efek terapi. Jadi selama ini kalau saya ditanyakan apakah kemarin itu efektif atau tidak, tergantung obat yang kemarin diberikan obatnya apa saja. Sampai level tahap ketiga itu dicapai nggak pemberiannya dengan sesuai dengan levelnya itu, atau langsung ke tahap 3. Karena untuk nyeri kronis berbeda dengan nyeri akut. Kalau nyeri akut bisa langsung kita berikan analgetik yang kuat dulu supaya tercapai ambang rangsang nyerinya, baru dikasih secara perlahan dikurangi peran opioid terutama. Ya, kira-kira itu. Cukup jelas penjelasannya Dr. Jajang ya. Terima kasih. Waktu sudah habis di 10.58. Sekali lagi Dr. Jajang, terima kasih atas materi yang diberikan. Semoga memberi manfaat bagi kita semua, terutama untuk teman-teman
yang di pelayanan dok untuk bisa mengenal nyeri seperti tadi dokter sampaikan, bagaimana cara kita mengenali, kemudian menilai dan memberikan terapi. Untuk teman-teman yang ada di garis depan biasanya ada semacam suam medikasi untuk obat-obat yang datang ke apotek dan dia mencari obat nyeri sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai farmasis bisa memberikan informasi untuk memberikan obat yang sesuai yang bisa diberikan secara suam medikasi. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan untuk Dokter Sujana, dan waktu dan tempat saya persilahkan kembali ke Kang Azhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.